Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk no comment, no kontak ya, sorry. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Insyaallah ini 90% jadi nyata. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energinya dia selama no contact. Two of Swords, kamu bisa berdealing dengan air sign, water sign, ya. Four of Pentacles, High Priestess, and the Ten of Wands. Okay, the Judgment and the Swords and the Ten of Wands. Okay, selama no contact, dia mengalami banyak pembayaran karma ya. Ya, energinya stuck ya, dan dia lagi dibangkitkan tentang karma, dan ini terbebani ya, tertekan karena harus membayar apa yang sudah dia lakukan di masa lalu, terutama janji-janjinya dia ya, bukan hanya ke kamu tapi ke orang-orang yang dia temui. Oke. Mencoba membawa tanggung jawabnya dalam pembayaran karma, walaupun ini membuat dia tersiksa, gak nyaman, bahkan juga dia merasa terluka, bahkan juga sakit secara fisik ya, ada, karena ya harus membayar karma. Energinya dia ini lagi stuck ya, spiritualnya lagi stuck, terhalang. Banyak hal yang harus dia selesaikan, terutama tentang trust issue yang selama ini dia blok ke kamu. Pada akhirnya dia akan menggenggam banyak masalah ya, karena trust issue dari di masa lalu, dari orang-orang yang dia sembunyikan ketika sama kamu. Kita lihat situasinya dia selama no contact. Nine of Swords, Three of Cups. Ya, situasinya masih terperangkap dalam perselingkuhan ya. Masih terperangkap dalam perselingkuhan yang dia jalani, dan di sini dia belum belajar ya tentang masa lalu, sehingga kestabilan hidupnya dia juga terhalang ya. Salah satunya dia harus berbagi energi dengan karmiknya ataupun orang ketiganya ya, dan dia juga masih diam-diam membagi perasaannya dia ke kamu, bisa dengan memakai akun palsu, masih tetap memantau kamu, dan selama no contact
dia masih tertutupi ya mata hatinya, mata batinnya oleh orang ketiganya, karena orang ketiganya ini masih ngasih ilmu hitam ataupun pelet ya, karena ada perjanjian keuangan dia dengan orang ketiganya, dan ini membuat dia terhalang untuk belajar dan terperangkap dalam perselingkuhan. Dan selama no contact situasinya dia coba untuk fokuskan diri ya tentang meraih kesuksesan keuangan. Ini ada awakening spiritual ya yang harus dia jalani, dan itu sangat besar resiko yang harus dia ambil. Kalau dia mau sukses lagi ya dia harus bisa blok perselingkuhannya dia ya, dan dia harus bisa belajar bertaruh dalam pembayaran karma ya. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, sedangkan selama ini kan dia nggak mau rugi ya, maunya untung terus gitu. Kita lihat apakah kita lihat perasaannya dia selama no contact ke kamu, perasaannya dia ke kamu selama no contact ya. Hancur ya, ada the Tower, Ten of Pentacles, Ten of Cups. Perasaannya tuh hancur lebur sih, kecewa. Walaupun dia pengen banget kembali lagi rujuk sama kamu, karena dia merasa ya kamulah yang mampu menstabilkan perasaan dia, kamu yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Sebagian ada yang sudah menikah dengan orang baru, semua karena keuangan ya, ada perjanjian di antara mereka, dan di sini dia coba untuk ngeblok kehancuran dengan cara ya hidup bersama selingkuhannya atau bersenang-senang di luaran sana. Dan dia coba untuk bisa mengobati dirinya ya dari kehancuran hidup bersama kamu dengan cara ya berselingkuh, bersenang-senang dengan tripartinya. Dan aku ngeliatnya di sini kebahagiaannya dia dengan orang ketiganya juga akan mengalami kehancuran ya, karena ya dia harus menerima kenyataan ya tentang kehancuran suatu hari nanti. Gak bisa dibendung lagi gitu ya, gak bisa dihalangi lagi ya, namanya kehidupan pasti ada ujian tentang kehancuran ya. Dan ya mau gak mau dia harus nerima kenyataan gitu, dia harus nerima kenyataan. Aku ngeliatnya di sini dia coba untuk menutup ketakutannya dengan cara ya berselingkuh. Untuk balik ke kamu juga ini sebenarnya bisa, tapi ya harus keblok dulu karena ada perselingkuhan yang belum selesai
Dan aku ngelihat di sini memang dia akan mengalami kekecewaan. Dia sudah tahu kenapa dia mengalami kekecewaan, semua adalah dari perbuatan dia sendiri. Ini bisa makan sampai 8 tahun ya, kecewanya dia. Jadi setiap dia berkomitmen dengan siapapun, selalu ada drama, selalu bermasalah. Ya, pekerjaannya pun ini akan memberikan dia kecewa. Dia bertaruh ya untuk mencari kebahagiaan. Kita lihat apakah dia akan hubungin kamu lagi kelak. Itu sword. Masih bingung ya, masih takut. Masih bingung, masih takut. Ada keinginan kembali sama kamu, ada, tapi masih terhalang karena dia masih terpengaruh oleh orang barunya, terutama tentang ilmu sihir ya, ilmu hitam di sini. Dan dia masih terperangkap dalam dramanya, selalu bermimpi buruk tentang kesalahannya. Dia masih kena guna-guna atau kena omongan ya dari orang baru ini. Makanya dia belum bisa hubungin kamu dulu. Karena di sini ada perjanjian ya, masih ada kontrak dengan orang baru ini, masih ada kontrak. Dan perselingkuhannya ini tidak membuat dia bahagia sih sebenarnya. Terlihat bahagia tapi dalamnya tidak. Ya. Dan di sini dia tidak menerima kenyataan ya tentang kabar yang tidak menyenangkan dari orang ketiganya atau mistressnya ya di sini. Aku ngelihatnya memang dia masih dinaungi dengan hawa nafsu ya dengan orang baru ini, karena salah satu adalah pergaulan bebas ya, HTS, hidup bersama tanpa status, atau hubungan ini ya dinaungi dengan ilmu hitam, pelet, guna-guna. Di sini dia tersiksa dengan ketakutannya dia sendiri, terutama dari orang baru ini. Dia akan bermimpi buruk terus ya, karena kebahagiaannya dengan orang baru ini ternyata ilusi. Dan dia nggak nyaman. Hidup bersama orang ketiga nantinya. Kalaupun dia hubungin kamu, alasannya apa? Kalaupun dia hubungin kamu lagi kelak, alasannya apa? Page of Pentacles, Seven of Pentacles. Alasannya dia kecewa
kecewa apa yang sudah dia kerjakan, terutama menjalani hubungan penuh dengan kepalsuan, ya. Dan di sini dia coba untuk menjelaskan kalau dia tuh udah sendiri nantinya, single, dan dia coba untuk memperbaiki perjalanan spiritualnya dia kembali, ya. Ini yang akan dia lakukan. Jadi kalaupun dia hubungin kamu, ini butuh waktu, ya. Bisa 1 tahun, 1 bulan, or 1 tahun, bisa sampai 7 or 8 tahun paling lama. Dan alasannya dia coba untuk membangun kembali rasa percaya dirinya sebelum kembali ke kamu, dan dia akan memberikan cerita bohong, hati-hati, ya, tentang ya masa depannya dia hancur karena ada efek ilmu hitam atau ada orang baru lagi, ya. Coba untuk membangun kebahagiaan yang penuh dengan drama, ya. Dan dia merasa terperangkap kehidupannya dengan orang ketiga. Mau gak mau dia harus bertaruh untuk mendapatkan masa depannya dia lagi yang lebih baik bersama kamu. Tapi ternyata gak bisa, ya. Dan di sini ya dia coba untuk bisa memberi kabar ke kamu nantinya kalau dia kehidupannya dengan orang baru tidaklah seindah yang dia impikan. Ya. Dan dia memang masih menggenggam drama dengan orang baru ini semua karena uang ataupun kehidupan yang mapan. Dia masih mantau kamu secara spiritual ataupun secara akun palsu, dan ya dia coba untuk bisa sukseskan dirinya secara spiritual lagi nanti. Dan aku ngelihat dia itu mencari informasi tentang kamu, ya. Mencari informasi apakah kamu masih sendiri atau sudah dengan orang lain. Okay. Selama no contact, ya dia stuck hidupnya dengan orang barunya, ya. Awakening spiritualnya juga stuck. Jadi banyak masalah bertubi-tubi datang ke dia, ya. Dan ini membuat masa depannya dia dengan orang barunya pun hancur. Kalaupun terlihat bahagia tapi penuh dengan drama, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ilusi dan campur tangan dari ilmu hitam. Dan dia coba untuk bisa belajar bangkit dari kehancuran sebelum ketemu ke kamu lagi tuh, ya. Karena dia ingin membangun rasa percaya dirinya dia lagi ke kamu. Makanya dia akan belajar memperbaiki diri nanti. Regret, kan? Penyesalan. I know that I cannot change the past. Ya, masa lalu udah gak bisa dirubah, ya. Akan tetap di sana gitu. Dan dia nyesel. Karena mau gak mau dia harus terima kenyataan tentang kehancuran hidup dengan orang barunya.
dan dia ingin membangun kehidupan baru lagi sama kamu. Tapi semuanya butuh processing. Purpose. I know what I am here to do. Dia tahu ya apa yang harus dia lakukan untuk bisa menepati janji dia adalah dia harus bisa menjadi karakter yang baru, dan itu pun butuh waktu. Patient. I accept that everything happens in the divine order. And success, I know that there is no greater goals than to love and the judgment, growth judgment. Ya, ini jelas banget ya, kebangkitan spiritual, pembayaran karma, ya, growth. I want to expand my conscience and my awareness. Ya, ini lagi dibangkitkan tentang alam bawah sadarnya dia. Selama ini kan dia selalu menolak denial ya, dan dia selalu lari dari kenyataan tentang awakening spiritual karena kesombongan dirinya dia. Ya, ini yang membuat kehidupan dia selalu gagal pada akhirnya. Dan dia orangnya selalu ketakutan tentang pembayaran karma. Dan ini sudah waktunya buat dia. Alam bawah sadarnya akan dibangkitkan, yaitu dengan cara untuk memahami tentang tantangan hidup dalam membayar karma. Kalau dia bisa melaluinya dengan cara penyesalan, terus dia juga harus belajar sabar dalam meraih sesuatunya, itu tidak ada yang instan. Dan dia harus menerima kenyataan apapun yang terjadi, apa yang Tuhan kasih. Dia akan meraih kesuksesan kalau dia bisa lakukan itu. Ya, kalau dia bisa belajar sabar, kalau dia bisa menerima apapun yang Tuhan kasih, dan dia bisa menerima penyesalannya dia, dan belajar menjadi karakter baru, walaupun butuh waktu dalam perubahannya, dia akan ngasih kabar ke kamu. Saat ini memang dia masih berjalan dengan orang barunya, hidup bersama secara diam-diam, karena ya ada perjanjian, entah secara gaib juga dan secara materi. Terperangkap, dan ini bisa menjadi karma turunan, 7 turunan dalam sebuah keluarga, dan dia nggak nerima, bisa dari keluarganya dia juga atau dari keluargamu, karena itu terkoneksi ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share, and don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Tetaplah berbuat baik, dan aku doakan untuk dimanapun yang terkena bencana alam, biar dihindarkan dan diberikan keselamatan, kesehatan, dan bencana alamnya pun terhenti atas izin Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.